Tidak bisa dipungkiri jika situasi di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan Cina saat ini memang semakin mengkhawatirkan. Sebab berdasarkan sumber informasi yang beredar, Amerika Serikat telah mengambil ancang-ancang untuk menggempur Cina. Pasalnya, Cina merasa sebagai negara superpower yang terkuat di dunia dan asal main caplok-caplok terhadap negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Misalkan saja, Cina yang hendak mencaplok wilayah Kepulauan Senkaku Jepang dan beberapa titik pulau yang diklaim sepihak oleh Cina di setiap zona ekonomi eksklusif atau laut maritim negara-negara di ASEAN saat ini. Namun, melalui kerjasama atau persekutuan antara Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, militer Amerika Serikat secara bertahap telah mengerahkan kapal perang dengan jumlah yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Asia Pasifik. Sehingga hal ini bisa saja meningkatkan resiko insiden pertempuran baru antara US Navy Amerika Serikat dan PLA Navy atau Armada Angkatan Laut Cina. Namun, jika kita melihat situasi yang semakin meruncing dari kedua negara adik kuasa ini, memang tampak sedang memperebutkan posisi dan pengaruh kekuatan militernya di dunia. Hal tersebut dapat kita lihat dengan sepak terjang Cina untuk semakin memperluas wilayahnya terhadap negara-negara di Asia Tenggara, Jepang, dan India, serta beberapa negara lainnya. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat tidak ingin kehilangan pengaruhnya terhadap negara sekutu dan kekuatan militer US Navy-nya di kawasan Asia Pasifik. Apalagi dari segi kekuatan militer dan ekonomi, kedua negara ini cenderung sama kuat. Namun Amerika Serikat menang atas negara-negara sekutunya yang tentu saja akan turut ikut ambil bagian untuk membantu Amerika Serikat jika terjadi pertempuran antara Cina dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Misalkan saja, beberapa negara-negara NATO yang telah bersiap siaga untuk mengirim pasukannya di kawasan Laut Cina Selatan untuk menggempur Cina jika perang dari kedua negara superpower ini telah meletus. Salah satu negara NATO yang setia terhadap Amerika Serikat untuk mengirim pasukannya ke Laut Cina Selatan, yaitu Inggris dan Kanada. Inggris sendiri memutuskan untuk mengirimkan bala bantuan terhadap Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dengan mengerahkan kapal induk barunya, yaitu HMS Queen Elizabeth, untuk bergabung dengan kekuatan tempur Amerika Serikat dan Jepang di kawasan Indo-Pasifik, yaitu untuk menentang dominasi Cina di kawasan tersebut. Kapal induk HMS Queen Elizabeth sendiri adalah merupakan kapal induk pertama Inggris yang telah menyelesaikan pelatihan dan dijadwalkan akan melakukan pelayaran perdananya sebagai pusat dari kelompok serangan pada awal tahun. Mengutip media informasi The Australian, kapal induk senilai 3,1 miliar pound ini atau setara 5,6 juta US dollar Amerika Serikat diperkirakan akan mengunjungi wilayah timur untuk melakukan latihan militer dengan sekutu mereka, termasuk Amerika Serikat dan Jepang di Laut Asia Pasifik. Kapal induk ini akan dioperasikan sekitar 700 personel, namun jumlah itu bisa saja bertambah hingga 1.600 personel ketika Inggris telah resmi melakukan penambahan jet tempur dan helikopter yang akan memperkuat kapal induk Elizabeth. Selain itu, di dalam pengiriman bala bantuan terhadap Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan, kapal induk Queen Elizabeth Inggris ini akan dikawal 2 kapal perusak tipe 45, 2 kapal fregat tipe 23, 2 kapal tanker, dan beberapa helikopter. Untuk membuat Cina semakin was-was di kawasan Laut Cina Selatan,
Selain Inggris yang akan mengerahkan kapal induknya untuk melakukan aksi kebebasan bermanuver di Laut Cina Selatan, Australia dan Kanada juga telah mengkonfirmasi jika akan turut bergabung dalam latihan bersama di wilayah persengketaan antara Cina dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pengiriman armada tempur Inggris ini di kawasan Indo-Pasifik adalah merupakan yang kedua kalinya, dan Inggris kembali bersama dengan mitra barat dan kolega timur jauh melalui perjanjian pertahanan 5 kekuatan dengan Jepang, serta bersama sejumlah negara lainnya untuk memperkuat latihan udara dan maritim sebagai bentuk perlawanannya terhadap Cina di wilayah persengketaan tersebut. Namun, selain bergabung dengan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara, Inggris juga akan bergabung dengan aliansi 5 kekuatan dengan negara-negara Indo-Pasifik. Misalkan saja Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia yang telah dibentuk pada tahun 1971. Pengerahan dengan pengiriman armada tempur laut oleh negara-negara barat ke wilayah persengketaan di kawasan Asia Tenggara memang terlihat semakin mengkhawatirkan akan terjadinya tensi pertempuran baru. Sebab Cina yang juga merasa sebagai negara superpower dengan kekuatan pasukan dan armada tempur militernya yang cukup banyak, tetap saja ngotot untuk turut melakukan klaim sepihaknya di wilayah Laut Cina Selatan. Dengan situasi yang kian meruncing di kawasan tersebut, terlihat jelas ketika beberapa pekan lalu Amerika Serikat menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap sikap tegas negara-negara di Asia Tenggara dengan melakukan pengerahan 375.000 tentaranya dan 60% dari kapal perang US Navy Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Salah satu armada tempur laut US Navy Amerika Serikat yang dikerahkan di wilayah tersebut adalah kapal induknya yang berbobot 100.000 ton, dan setiap kapal induk telah diperkuat 60 unit armada tempur udara. Dengan pengiriman alutsista tempur Amerika Serikat dalam skala besar di Laut Cina Selatan dan didukung penuh oleh beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar. Hal tersebut membuat beberapa analis berspekulasi jika Amerika Serikat memang berniat untuk menggempur Cina di Laut Cina Selatan. Apalagi dari segi kekuatan militer, US Navy Amerika Serikat adalah yang pertama kalinya di kawasan Asia Pasifik melakukan pengerahan 60% kekuatan militer US Navy Amerika Serikat di wilayah persengketaan Laut Cina Selatan. Bahkan dari ketiga kapal induk milik US Navy Amerika Serikat telah disiagakan untuk menutup jalur masuk ke perairan tersebut. Selain itu, beberapa negara NATO akan mengirim armada tempur kapal induknya. Tentunya, konsekuensi tingkat peperangan Cina dan Amerika Serikat seakan tampak berada di ujung tanduk dengan menentang aksi barbaran PLA Cina di hadapan pasukan penjaga perbatasan PLA NAPI Cina. Mengutip dari media informasi lainnya, jika Presiden Institut Nasional Studi Laut Cina Selatan, yaitu Wu Zhichun, mengungkapkan kemungkinan terburuk dengan kondisi situasi saat ini di Laut Cina Selatan. Menurut pemimpin lembaga think tank Cina tersebut, persitegangan dari kedua negara ini besar kemungkinan perang akan pecah di laut yang membentang dari Cina sampai ke Indonesia. Pandangan tersebut dilihat dari banyaknya tentara Amerika Serikat yang mencapai 375.000 prajurit telah bersiap siaga di wilayah tersebut, dan tidak menuntut kemungkinan tembakan yang tak disengaja memicu perang baru dalam skala besar di wilayah tersebut.
Namun, jika pertempuran akan meletus di kawasan Indo-Pasifik, tentunya yang akan mendapatkan dampak dari situasi konflik tersebut adalah negara-negara di kawasan ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia yang memiliki wilayah saling klaim di kawasan tersebut.